Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekalian, berjumpa lagi dengan Ustadz Ferry di channel Al-Jami Muhammadiyah Padi. Sebelum kita mulai belajar hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang Ustadz sayangi, hari nanti kita masuk ke pembelajaran yang keempat, tema 6, subtema 3, pembelajaran 3. Masih di cita-cita tak mengenal suku, agama, atau kebangsaan. Semua orang dapat menempatkan cita-citanya setinggi langit, tetapi setiap orang harus berusaha keras untuk mencapai cita-citanya tersebut. Dan sekalian, hari nanti di PP3 ada 3 muatan. Yang pertama ada Bahasa Indonesia, yang kedua ada PPKN, yang ketiga ada IPS. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama ada melalui kegiatan mengamati, siswa nanti dapat mengidentifikasikan keragaman keagamaan yang terdapat di sekitarnya. Yang kedua, melalui kegiatan membuat peta persebaran sumber daya alam, sumber daya hewan atau tumbuhan yang ada di daerahnya, siswa nanti bisa mencari informasi tentang karakteristik lingkungan provinsi tempat tinggalnya. Yang ketiga ada melalui kegiatan membuat kesimpulan, siswa mampu menjelaskan persebaran sumber daya hewan atau tumbuhan yang ada di daerahnya. Yang keempat, melalui kegiatan membaca puisi kembali, siswa mampu mendeklamasikan puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang benar. Kalau di PP2 kita kemarin sudah belajar tentang deklamasi ya, di PP3 pun juga ada deklamasi puisi. Nah, sebelum Ustadz masuk ke materi, tetap pesan simak video ini dengan seksama agar kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat di video pembelajaran ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita dengarkan dulu, simak bacaan yang Ustadz bacakan. Kalian bisa melihat buku paket kalian di tema 6, subtema 3, pembelajaran 3. Ini ada cerita tentang sang arsitek. Kalian tahu ya, arsitek itu adalah seseorang yang kerjanya membuat gambar gedung, taman, dan lain-lain. Kerjanya adalah menggambar saja, menggambar. Dengar baik-baik cerita dari Ustadz. Pada tahun 1955, Presiden pertama Indonesia yaitu I.R. Soekarno mengadakan sayembara membuat desain maket Masjid Istiqlal. Maket itu desain sebelum bangunan yang asli dibuat. Kita buat dulu bangunan-bangunan kecil yang mirip dengan bangunan yang besar, namanya maket. Sebanyak 22 dari 30 arsitek lolos pada seleksi awal. Presiden Soekarno pun mengumumkan bahwa pemenangnya adalah seorang bernama Frederick Silaban. Siapakah dia? Frederick Silaban lahir di Gorontalo, Sumatera Utara pada tanggal 16 Desember 1912. Ia adalah seorang lulusan Koningin Wilhelmina School, sebuah sekolah teknik di Jakarta. Meskipun bukan lulusan sekolah arsitektur, ia dapat memenangi sayembara tersebut. Dan semenjak itulah karya-karyanya banyak dikenal di seluruh Indonesia. Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar dan termegah di Indonesia yang dibangun pada tahun 1961. Dan pertama kali dibuat untuk digunakan pada tahun 1978. Memerlukan waktu 17 tahun untuk membuatnya. Dengan usaha yang gigih dan pantang menyerah, Frederick berhasil menyelesaikan karyanya diakui sebagai karya asli anak bangsa Indonesia.
Ia bahkan berhasil menyandingkan pembangunan masjid ini dengan gereja katedral di Jakarta. Gereja katedral adalah gedung tempat para umat Katolik beribadah. Konsep persatuan dan kesatuan yang dibuat oleh Presiden Soekarno dapat diwujudkan dengan baik melalui kedua bangunan tersebut. Yang sebelah kiri itu masjid yang belum selesai, dan yang sebelah kanan itu masjid yang sudah selesai, Masjid Istiqlal yang sudah selesai. Next. Hingga kini kedua gedung yang menjadi simbol toleransi dan persatuan tetap kokoh berdiri, meski arsiteknya telah tiada. Tak hanya berkarya membuat Masjid Istiqlal, beberapa gedung bersejarah telah dirancangnya. Sepanjang hayatnya, ia telah ikut merancang 700 bangunan di seluruh Indonesia. Bangunan tersebut antara lain adalah Gedung Stadion Gelora Bung Karno pada tahun 1962 Jakarta. Yang kedua ada Monumen Pembebasan Irian Barat Jakarta 1963, Monumen Nasional atau Tugu Monas di Jakarta 1960, kemudian Gerbang Taman Makam Pahlawan Kalibata di Jakarta 1953, hingga Tugu Katulistiwa di Pontianak 1938. Nah, itu tadi tentang arsitek ya, sang arsitek Frederick Silaban. Beliau ini tidak lulusan sekolah arsitektur, namun beliau ini memiliki kemampuan untuk merancang desain bangunan. Hebat bukan? Gimana dengan kalian? Maukah kalian menjadi seorang arsitek? Ya. Setelah kalian mendengarkan dan membaca di buku kalian masing-masing, kalian bisa melengkapi diagram berikut ini. Diagram ini buatlah di buku tulis kalian, kemudian hasilnya foto, kemudian kirimkan ke guru kelas masing-masing tentang cita-cita Frederick Silaban itu apa, sikap yang dimiliki bagaimana, usaha yang dilakukan untuk mencapai cita-citanya bagaimana, terus halangan apa yang dihadapinya. Setelah kalian membuat diagram tadi, kalian bisa membuatnya juga di buku tulis kalian. Apa saja prestasi yang telah diraih oleh Frederick Silaban, terus apa kesimpulanmu terhadap usaha Frederick Silaban untuk meraih cita-citanya. Tetap tulis di buku kalian dengan tulisan rapi, walaupun peserta kalian tidak langsung melihat jawaban kalian, kalian bisa memfotokan hasil dari kerja kalian. Untuk meraih nilai yang lebih baik, tulisan kalian harus rapi dan dikumpulkan tepat waktu. Nah sekalian, kalian bisa memperhatikan gambar di bawah itu. Gambar di bawah itu merupakan gambar dari bangunan-bangunan agama yang ada di Indonesia. Ada masjid, gereja, pura, ada kelenteng juga ya. Nih, masyarakat Indonesia terdiri atas pemeluk agama yang berbeda-beda. Umat beragama pada masing-masing agama memerlukan tempat beribadah untuk memenuhi kebutuhan keimanan mereka. Setiap tempat ibadah memiliki bentuk dan pengaturan yang khas. Amatilah video berikut ini tentang rumah ibadah yang ada di Indonesia. Nih, bisa kalian simak ya videonya ya. Masjid, tempat ibadah bagi umat beragama Islam. Gereja, tempat ibadah umat beragama Kristen, Protestan, dan Katolik. Pura, tempat ibadah bagi umat Hindu. Wihara, tempat ibadah bagi Buddha. Kelenteng, tempat ibadah bagi umat beragama Konghucu. Nah, itulah macam-macam tempat ibadah. Ayo sekali lagi. Pura, masjid, gereja,
itu tadi tentang beberapa rumah-rumah ibadah yang ada di Indonesia. Yang pertama ada pura, gereja, kelenteng, wihara, dan masjid. Perhatikanlah kedua peta persebaran sumber daya alam hayati yang terdiri atas tumbuhan dan hewan di Indonesia. Kamu bisa melihat, menyimak, dan mengamati gambar yang ada di buku kalian masing-masing, atau kalau enggak kalian bisa buka Google dan cari persebaran sumber daya alam hayati yang ada di Indonesia tentunya. Peta di atas tadi disebut dengan peta tematik, yaitu peta yang berisi informasi khusus. Peta persebaran sumber daya alam berupa tumbuhan di atas menunjukkan daerah-daerah yang memiliki sumber daya tumbuhan yang untuk kebutuhan hidup masyarakat Indonesia. Sumber daya alam tumbuhan diantaranya adalah tanaman pangan, tanaman industri, dan taman hutan. Tanaman pangan terdiri atas tanaman padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan tanaman industri berupa tanaman tebu, karet, kopi, teh, kelapa sawit, tembakau, dan kopra. Tanaman hutan diperlukan untuk mencegah banjir, tanah longsor, menyimpan cadangan air, serta perlindungan hewan. Nah, itu tadi tentang tanaman-tanaman yang ada di dalam peta tematik namanya, peta yang berisi tentang informasi khusus. Nah, kalau selanjutnya ini adalah peta tematik tentang sumber daya alam hewan. Sedangkan sumber daya alam berupa hewan terdiri atas hewan liar dan hewan ternak. Hewan liar tinggal di hutan dan taman-taman nasional untuk dilindungi dari kepunahan. Hewan liar tersebut antara lain adalah harimau, kera, orangutan, gajah, badak, dan banteng, dan sebagainya. Selanjutnya, sedangkan hewan ternak merupakan hewan yang dipelihara atau diternakkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hewan ternak antara lain ayam, itik, sapi, udang, domba, dan masih banyak lagi. Nah, sekarang tugas kalian di IPS ini bekerjasama dengan keluarga kalian, dan kamu nanti akan ditugaskan untuk membuat sebuah peta persebaran sumber daya alam yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Gambar di buku gambarmu, kemudian presentasikan hasil dari kegiatan untuk membuat peta persebaran ini. Kirim videonya ke guru kalian masing-masing. Ya, anak ya. Nah, kemudian kalau kamu selanjutnya, setelah kita belajar tentang persebaran, tentang sumber daya alam, hewan dan tumbuhan di peta tematik, selanjutnya kita akan belajar lagi tentang mendeklamasikan puisi. Ustaz tidak akan membahas ulang lagi tentang bagaimana cara mendeklamasikan puisi, tapi di sini Ustaz akan menjelaskan tentang tekanan pendek, agak pendek dan agak panjang dari bagaimana saat kita membacakan sebuah puisi. Perhatikan penggunaan tanda tersebut di bawah ini, yaitu tanda V. V1 untuk tekanan pendek sekali, V2 untuk tekanan pendek agak pendek, V3 untuk tekanan agak panjang. Lihatlah kembali puisi tentang penjaga alam pada pembelajaran pertama. Berilah tanda V untuk memberikan tekanan pada baris-baris kalimatnya. Lalu latih kembali cara mendeklamasikannya dengan mengikuti tanda jeda. Nah, mintalah pendapat keluarga kalian dan perbaiki berdasarkan pendapatnya. Nah, ini dilaksanakan secara individu ya, tidak dikirim ke ustadzah kalian tidak apa-apa, yang penting kalian mau mencoba. Nah, sekalian, itulah tadi pembelajaran singkat pada hari ini. Kita yang pertama tadi tahu tentang Frederick Silaban, yaitu tentang arsitek yang mendesain maket dari mendesain Masjid Istiqlal dan lain-lain. Yang kedua, kita sudah tahu tentang apa itu peta tematik. Yang ketiga, kita tahu juga memberikan tanda jeda tanda tekanan kepada puisi pada saat kita mendeklamasikan. Itu ya anak-anak ya.
Sebelum Ustadz tutup, Ustadz mau minta maaf. Mohon maaf apabila ada salah kata dari Ustadz dan kurang jelasnya pada saat Ustadz menjelaskan. Semoga kalian di rumah selalu sehat, semangat dalam belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.